Biasanya, jika ada uang asing yang akan masuk ke sebuah negara, menyambutnya dengan tangan terbuka adalah hal yang wajar. Namun, saat ini di Indonesia, terjadi hal yang justru sebaliknya. 3 perusahaan raksasa dari Tiongkok yang datang membawa triliunan rupiah justru diminta untuk angkat kaki. Perintahnya tegas. Divestasi saham atau izin usaha dicabut. Yang lebih aneh adalah apa yang terjadi selanjutnya. Pada tanggal 27 Januari 2026, di Jakarta, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Budi Santoso duduk berdampingan dengan para pimpinan konsorsium industri dari Korea Selatan dan Eropa. Mereka bersama-sama menandatangani sebuah dokumen bersejarah. Angka-angka di balik dokumen itu sungguh fantastis. 1.500 triliun rupiah, 2.000 triliun rupiah, dan 950 triliun rupiah. Jika digabungkan, nilainya hampir setara dengan total anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Indonesia selama 1 tahun. Padahal, hanya 3 tahun yang lalu, posisi di seberang meja itu didominasi oleh Tiongkok. Kini, di posisi itu, bendera merah putih berkibar dengan gagah. Indonesia, negeri yang selama ratusan tahun menyimpan brankas raksasa di dalam perut buminya, akhirnya memegang sendiri kuncinya. Dan kunci itu tidak lagi diserahkan kepada Tiongkok, melainkan kepada mitra-mitra strategis yang mau mengikuti aturan main Indonesia. Mengapa Indonesia, negara kaya sumber daya alam, justru mengusir Tiongkok yang membawa uang, dan malah membuat negara-negara industri maju dunia tunduk pada kemauannya? Dalam ulasan hari ini, kita akan membongkar 3 rahasia besar. Pertama, mengapa Indonesia berani menolak dominasi modal Tiongkok? Kedua, apa sebenarnya isi brankas harta karun senilai ribuan triliun itu? Dan ketiga, mengapa hanya Indonesia yang kini bisa memegang kunci brankas tersebut dan mendikte dunia? Setelah mengetahui 3 hal ini, Anda akan melihat peta perang sumber daya global dengan cara yang sama sekali berbeda. Kita juga akan membahas bagaimana perang sumber daya ini akan menentukan masa depan industri kendaraan listrik, harga mobil di garasi Anda, hingga kedaulatan ekonomi bangsa. Mari kita mulai. Inilah bagian yang paling penting. Pertama, mari kita lihat peristiwa luar biasa yang terjadi di Indonesia. 3 perusahaan Tiongkok sebut saja Huayo Cobalt, Tsingshan Holding Group, dan Zhangge Mining adalah contoh korporasi yang mendapat tekanan keras dari pemerintah Indonesia. Apa yang mereka lakukan hingga diusir? Perusahaan-perusahaan ini, melalui berbagai anak usaha, berinvestasi besar di tambang-tambang nikel di Sulawesi dan Maluku Utara. Mereka menguasai konsesi lahan, membangun smelter, dan mendominasi rantai pasok nikel. Singkatnya, mereka adalah pemain utama dalam industri nikel, bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Laporan intelijen ekonomi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, dan Lembaga Keamanan Negara melakukan tinjauan mendalam. Hasilnya, atas nama kedaulatan negara dan keamanan rantai pasok mineral strategis, pemerintah mengeluarkan ultimatum. Ini bukan sekadar larangan investasi baru. Ini adalah perintah untuk melepas sebagian saham yang sudah mereka miliki secara sah divestasi kepada entitas nasional atau menghadapi pencabutan izin. Ini adalah sebuah langkah yang sangat tidak biasa. Bayangkan, Anda membeli sebuah ruko secara sah. Semua dokumen legal. Tidak ada masalah hukum. Tiba-tiba, pemerintah datang dan berkata, jual kembali ruko ini kepada pemilik lama atau warga lokal, dan Anda harus pergi. Dalam negara yang menganut ekonomi pasar bebas, ini hampir tidak pernah terjadi. Tentu saja, Tiongkok memprotes keras. Mereka menuduh Indonesia melanggar aturan perdagangan internasional. Namun, sikap pemerintah Indonesia sangat tegas. Investasi asing diterima, tetapi jika mengancam keamanan nasional dan kedaulatan atas sumber daya alam, tindakan tegas akan diambil. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana kebijakan ini berevolusi. Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, UU Minerba, yang direvisi pada tahun 2020 menjadi landasan,
Sebelum era ini, Indonesia cenderung terbuka pada siapa saja yang membawa modal. Tiongkok, Amerika, Eropa semua disambut. Namun, sejak 2023, pengawasan keamanan diperketat. Pada 2025, aturan turunan yang mewajibkan hilirisasi dan transfer teknologi menjadi harga mati. Dan pada 2026, hampir mustahil bagi perusahaan negara Tiongkok atau entitas di bawah pengaruhnya untuk masuk sebagai pemain baru dalam proyek mineral strategis di Indonesia. Indonesia bahkan memprakarsai aliansi informal yang disebut Kemitraan Produksi Mineral Kritis Nusantara KPMKN. Ini seperti daftar negara-negara sahabat yang boleh diajak bekerja sama dalam mengolah sumber daya alam. Tiongkok tidak ada dalam daftar prioritas utama. Singkatnya, di depan brankas sumber daya alam Indonesia, nama Tiongkok telah dicoret. Ini bukan lagi sekadar regulasi investasi. Ini adalah kebangkitan nasionalisme sumber daya. Indonesia membalikan total kebijakan jual bahan mentah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dimulai dari nikel dan bauksit, kini meluas ke timah, tembaga, hingga mineral tanah jarang. Hampir seluruh sumber daya strategis di perut bumi Indonesia kini terlarang bagi pihak yang hanya ingin mengeruk tanpa memberi nilai tambah. Mengapa Indonesia mengambil keputusan se-ekstrem ini? Dan apa sebenarnya isi brankas raksasa yang membuat dunia gempar itu? Disinilah cerita menjadi sangat menakjubkan. Harta karun yang dijaga Indonesia itu adalah cadangan nikel terbesar di dunia, yang terpusat di kawasan yang dijuluki cincin api nikel Indonesia di Sulawesi dan Maluku Utara. Sebuah proyek raksasa yang dipimpin oleh konsorsium BUMN, Indonesia Battery Corporation, IBC, menjadi ujung tombaknya. Proyek ini disebut sebagai game changer untuk rantai pasok baterai global. Selama ini, dunia hanya mengenal Indonesia sebagai pengekspor biji nikel mentah. Melalui proyek hilirisasi ini, untuk pertama kalinya Indonesia membangun ekosistem baterai dari hulu ke hilir secara mandiri. Menurut laporan studi kelayakan ekonomi yang dirilis pada 29 Januari 2026, kawasan tambang ini dikonfirmasi memiliki cadangan nikel kelas 1 kadar tinggi, terbesar di planet ini. Mari kita lihat angkanya. Total cadangan terukur mencapai 5,2 miliar ton. Dari jumlah tersebut, kandungan nikel yang bisa diekstraksi menjadi bahan baterai mencapai 75 juta ton. Jika ditambah dengan cadangan terduga, angkanya bisa mencapai 12 miliar ton. Anda tidak bisa membayangkan seberapa besar angka ini? Mari lihat nilai ekonomisnya. Nilai bersih sekarang net present value dari kawasan ini, setelah dipotong pajak dan biaya, dengan tingkat diskonto 10%, mencapai 100 miliar dolar AS. Dalam rupiah, itu sekitar 1.500 triliun. Angka yang cukup untuk membangun 10 ibu kota baru seperti IKN. Tingkat pengembalian internal, IRR proyek ini juga luar biasa, 65%. Sebagai perbandingan, proyek tambang dianggap sangat layak jika IRR-nya di atas 15,20%. Angka 65% ini benar-benar definisi dari tambang emas di era modern. Investasi awal yang dibutuhkan sekitar 12 miliar dolar AS sekitar 180 triliun rupiah. Dan umur proyek ini, hanya dari area yang sudah dieksplorasi, minimal 40 tahun. Satu hal lagi yang sangat penting, yang dihasilkan bukan hanya nikel biasa. Ini adalah nickel matte dan mixed hydroxide precipitate. Bahan baku utama untuk prekursor katoda baterai. Inilah otak dari baterai, yang menentukan daya, keamanan, dan umur panjangnya. Semakin canggih sebuah mobil listrik, semakin berkualitas nikel yang dibutuhkannya. Agar mudah dipahami, bayangkan perbandingan ini. Biji nikel mentah adalah gabah yang baru dipanen dari sawah. Sedangkan nikel olahan untuk baterai adalah beras organik premium yang sudah dikemas cantik dan siap dimasak oleh koki bintang 5. Jenisnya sama, tetapi nilainya berbeda puluhan kali lipat. Pasar mobil listrik yang terus meledak akan membuat permintaan nikel berkualitas tinggi ini meroket. Inilah alasan mengapa Indonesia tidak akan pernah melepaskan kendali atas harta ini ke tangan satu negara saja. Dan harta karun Indonesia bukan hanya itu.
Di Kalimantan Barat, ada proyek Garuda Bauksit yang menyimpan cadangan bauksit bahan baku aluminium terbesar kedua di dunia. Nilai proyek ini ditaksir mencapai 130 miliar dolar AS sekitar 2.000 triliun rupiah. Selama ini, kawasan ini tertidur karena kurangnya infrastruktur dan smelter. Namun, pada akhir 2025, pemerintah pusat dan daerah menandatangani perjanjian percepatan infrastruktur. Jalan tol dan pelabuhan khusus akan dibangun, dan analisis dampak lingkungan ditargetkan selesai pada Juni 2026, membuka jalan bagi konstruksi besar-besaran. Proyek nikel 1.500 triliun rupiah ditambah proyek bauksit 2.000 triliun rupiah. Totalnya saja sudah mencapai 3.500 triliun rupiah. Sekarang, mari kita lihat seberapa besar komitmen mitra-mitra baru yang diizinkan masuk oleh Indonesia. Pertama, LG Energy Solution, Hyundai Motor Group. Mereka membentuk konsorsium dan membangun pabrik baterai raksasa di Karawang, Jawa Barat. Investasi yang awalnya hanya 1,1 miliar dolar AS, kini telah berkembang menjadi lebih dari 9,8 miliar dolar AS sekitar 150 triliun rupiah untuk membangun ekosistem lengkap dari sel baterai hingga mobil listrik. Pabrik ini ditargetkan beroperasi penuh pada Oktober 2026 dan akan memasok baterai untuk mobil listrik Hyundai yang diproduksi di Indonesia. Kedua, BASF, Eramet. Raksasa kimia asal Jerman dan perusahaan tambang asal Prancis ini berkomitmen membangun kompleks pabrik pengolahan nikel kobalt di Halmahera. Total investasi mereka mencapai 2,6 miliar dolar AS sekitar 40 triliun rupiah. Mereka membawa teknologi hidrometalurgi canggih yang ramah lingkungan. Ketiga, Foxconn. Ya, perusahaan yang merakit iPhone ini berinvestasi besar di Batang, Jawa Tengah, untuk membangun pabrik kendaraan listrik dan baterai. Investasinya mencapai 8 miliar dolar AS, sekitar 125 triliun rupiah. Jika digabungkan, investasi dari para mitra pilihan ini saja sudah mencapai ratusan triliun rupiah. Dan jika kita tambahkan sektor pertahanan, gambaran menjadi jauh lebih besar. Indonesia sedang menjalankan program modernisasi alutsista, termasuk proyek kapal selam. Total anggaran yang disiapkan mencapai 950 triliun rupiah. PT PAL Indonesia bekerja sama dengan Naval Group, Prancis, dan Daewoo Korea Selatan untuk proyek ini. Uniknya, sebagian dari pembiayaan proyek ini diikat dengan kerjasama di sektor mineral. Para mitra pertahanan ini juga mendorong perusahaan dari negara mereka untuk berinvestasi di hilirisasi mineral Indonesia. Sumber daya alam, baterai, dan kapal selam menjadi satu paket kesepakatan raksasa. Mari kita rangkum sejenak. Proyek nikel 1.500 triliun, proyek bauksit 2,000 triliun, proyek kapal selam 950 triliun, dan investasi mitra baru senilai ratusan triliun. Semua angka ini saling terhubung, dan pertanyaan terbesarnya masih tersisa. Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa yang membuat Indonesia tiba-tiba memiliki kekuatan sebesar ini? Penyebab pertama, perang supremasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Benturan dua raksasa ini telah mengubah lanskap ekonomi global. Mereka berperang di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, dan tentu saja, pasar mobil listrik. Dan peluru dalam perang modern ini adalah bahan baku, nikel, kobalt, litium, dan mineral tanah jarang. Tiongkok saat ini menguasai lebih dari 70% pemrosesan nikel dunia, 90% pemrosesan grafit, dan 60% pemrosesan kobalt. Hampir semua bahan krusial untuk membuat baterai harus melewati pabrik Tiongkok. Bayangkan ekonomi dunia adalah sebuah kompetisi memasak raksasa. Membuat mobil listrik, baterai, dan chip adalah proses memasaknya. Untuk memasak, Anda butuh bahan baku. Tiongkok telah menjadi tengkulak raksasa yang menguasai pasar bahan baku ini. Para koki dari seluruh dunia harus membeli bahan dari tengkulak ini. Tiongkok bisa menjual murah kepada negara sahabat, dan menaikkan harga atau mengembargo negara yang tidak disukainya. Indonesia menyadari bahaya ini. Jika nikel, bahan baku paling vital di tanahnya sendiri,
dikendalikan oleh tengkulak Tiongkok, maka seluruh industri masa depan Indonesia akan tersandera. Amerika dan sekutunya Eropa, Korea Selatan, Jepang juga merasakan ketakutan yang sama. Mereka tidak mau rantai pasok mobil listrik mereka bergantung pada satu negara. Karena itu, mereka mati-matian mencari sumber alternatif. Dan sumber terbesar di dunia ada di Indonesia. Maka, AS dan sekutunya mendukung langkah Indonesia untuk membangun rantai pasok non-Tiongkok. Secara de facto, di depan brankas nikel Indonesia, kini berdiri penjaga keamanan bernama Kepentingan Geopolitik Barat. Penjaga ini secara otomatis akan memblokir siapapun yang berpotensi memonopoli. Inilah penyebab pertama. Penyebab kedua, strategi senyap Tiongkok untuk menelan sumber daya Indonesia. Strategi Tiongkok sangat cerdik. Mereka tidak datang untuk membeli PT Aneka Tambang Tbk Antam secara terang-terangan. Sebaliknya, mereka berinvestasi secara masif pada perusahaan-perusahaan tambang swasta skala kecil dan menengah yang belum berkembang. Mereka masuk secara perlahan, menguasai konsesi-konsesi kecil, yang jika digabungkan menjadi sebuah imperium raksasa. Ini ibarat rumah Anda memiliki brankas berusia ratusan tahun. Seseorang datang dan terang-terangan ingin membelinya. Tentu Anda tolak. Tapi orang ini tidak melakukan itu. Dia berteman dengan tukang kunci, mendekati penjaga keamanan, dan perlahan-lahan dia berada di posisi untuk mengetahui semua kombinasi rahasia brankas Anda. Cara Tiongkok berinvestasi di tambang nikel persis seperti ini. Mereka tidak bertujuan langsung mengeruk hari ini, tetapi membangun jalan tol untuk mengeruk di masa depan. Di industri, ini disebut penguasaan aset hulu, upstream. Tiongkok sudah dominan di sektor pengolahan, smelter, atau midstream. Jika mereka juga menguasai tambang, upstream, maka dari lubang galian hingga menjadi baterai, semuanya akan berada di tangan Tiongkok. Bagi Indonesia, ini adalah masalah kedaulatan. Harta di tanah air sendiri bisa menjadi senjata ekonomi negara lain. Pemerintah seperti menyadari kombinasi brankasnya nyaris bocor, dan segera mengganti kuncinya. Itulah mengapa respons Indonesia begitu tegas. Bukan hanya melarang yang baru masuk, tapi juga memaksa yang sudah di dalam untuk mengurangi pengaruhnya. Tapi, mengapa dari sekian banyak mitra, Indonesia bisa mendikte mereka? Mengapa AS, Eropa, atau Korea Selatan mau mengikuti aturan main Indonesia? Penyebab ketiga dan mesin utama di balik semua ini, kebijakan hilirisasi. Inilah friendshoring versi Indonesia, namun jauh lebih kuat. Friendshoring artinya berdagang hanya dengan negara sahabat. Hilirisasi Indonesia berarti, Anda boleh menjadi sahabat saya, dengan syarat Anda harus membangun pabrik dan menciptakan nilai tambah di negara saya. Dulu, ekonomi global didasarkan pada efisiensi. Siapapun yang punya uang bisa membeli sumber daya dari penjual termurah. Sekarang, aturannya berubah total. Kepercayaan dan nilai tambah bersama menjadi standar transaksi. Kembali ke analogi kompetisi memasak. Dulu, Anda bisa membeli bahan dari toko termurah. Tapi ternyata pemilik toko itu bisa seenaknya menaikkan harga atau tidak mau menjual kepada Anda. Akhirnya, para koki memutuskan, lebih baik kita patungan, bangun pertanian dan pabrik pengolahan sendiri di dekat lokasi kompetisi, yang dikelola oleh teman-teman terpercaya. Itulah hilirisasi. Indonesia tidak hanya menyediakan lahan pertanian tambang nikel. Indonesia memaksa para koki dunia untuk membangun dapur canggih pabrik, baterai dan mobil listrik di samping lahan itu. Dengan begitu, lapangan kerja tercipta di Indonesia, pajak masuk ke kas negara, dan ekonomi tumbuh. Aturan main uang telah diubah. Dulu, imbal hasil investasi adalah raja. Sekarang, kedaulatan ekonomi, kepercayaan politik, dan transfer teknologi menjadi lebih penting. Dan negara yang paling diuntungkan dari aturan baru ini adalah Indonesia. Penyebab keempat, Indonesia adalah pemilik sumber daya itu sendiri. Inilah kartu truf pamungkas Indonesia. Berbeda dengan Korea Selatan atau Jepang yang punya teknologi tapi tak punya sumber daya,
Indonesia punya keduanya, sumber daya melimpah dan posisi tawar politik yang kuat. Menko Marves Budi Santoso, dalam acara penandatanganan MoU pada 27 Januari 2026, berkata, pengelolaan mineral kritis Indonesia tidak bisa didikte oleh satu negara pun. Kami membuka pintu bagi mitra yang membawa teknologi dan berkomitmen untuk tumbuh bersama Indonesia. Mengapa dunia akhirnya setuju? Kuantitas. Indonesia menguasai hampir 25% cadangan nikel dunia. Tidak ada negara lain yang bisa menggantikan pasokan dari Indonesia. Kedaulatan politik. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN, anggota G20, dan menganut politik luar negeri bebas aktif. Ini membuat Indonesia menjadi mitra yang relatif netral dan stabil, tidak terikat aliansi militer manapun. Bukti nyata. Kebijakan larangan ekspor biji nikel yang diterapkan sejak 2020, meskipun digugat di WTO, terbukti berhasil. Investasi untuk membangun smelter melonjak ribuan %. Indonesia telah membuktikan bahwa mereka serius dan tidak akan mundur. Dan di sini ada sebuah struktur yang luar biasa. Proyek modernisasi kapal selam yang saya sebutkan tadi. Ini menjadi sebuah barter raksasa. Indonesia memberikan jaminan pasokan nikel jangka panjang. Sebagai imbalannya, negara-negara mitra Prancis, Korea Selatan tidak hanya menjual kapal selam, tetapi juga melakukan transfer teknologi pertahanan dan mendorong investasi industri mereka masuk ke Indonesia. Ini bukan sekadar transaksi bisnis. Ini adalah aliansi strategis yang mengikat nasib ekonomi dan pertahanan Indonesia dengan negara-negara maju. Jika kita petakan di atas peta, sebuah sabuk industri baru yang dahsyat sedang terbentuk. Dari tambang di Sulawesi dan Maluku, nikel diolah di smelter-smelter di Morowali dan Wedabay. Lalu, bahan baterai dikirim ke pabrik sel baterai di Karawang dan Batang. Akhirnya, baterai itu dipasang di mobil-mobil listrik yang diproduksi di Cikarang. Sebuah rantai nilai utuh, dari perut bumi hingga jalan raya, semuanya terjadi di wilayah Indonesia. Para pengamat mulai menjulukinya sabuk baterai Nusantara. Mari kita simpulkan. 4 faktor pendorong membuat Indonesia memegang kunci brankasnya sendiri. 1. Perang dagang AS-Tiongkok menciptakan momentum. 2. Strategi monopoli Tiongkok menyadarkan Indonesia akan bahaya. 3. Kebijakan hilirisasi mengubah total aturan main global. 4. Fakta bahwa Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar di dunia menjadi kartu as yang tak terkalahkan. Sebenarnya, pelajaran ini sudah kita alami. Ingat bagaimana selama ratusan tahun rempah-rempah kita dikeruk oleh VOC. Atau bagaimana selama puluhan tahun emas di Papua dikuras oleh Freeport dengan royalti yang sangat kecil. Kita pernah menyerahkan kunci brankas kita kepada pihak lain, dan kita menanggung akibatnya. Indonesia saat ini sedang memastikan sejarah kelam itu tidak terulang pada nikel, emas hijau abad ke-21. Kita tidak lagi hanya menjadi penonton, tapi menjadi pemain utama yang menentukan arah permainan. Lalu, bagaimana masa depan akan terbentuk? Pada Oktober 2026, pabrik baterai Hyundai LG di Karawang mulai berproduksi massal. Mobil listrik buatan Indonesia dengan baterai buatan Indonesia mulai membanjiri jalanan. Secara bersamaan, smelter bauksit di Kalimantan mulai beroperasi, memasok aluminium untuk bodi mobil listrik yang ringan dan kuat. Sabuk baterai Nusantara menjadi kenyataan. Tiongkok boleh saja mencoba mempersenjatai mineral lain, tetapi untuk nikel, dunia kini punya benteng pasokan baru yang aman, Indonesia. Ini berdampak langsung pada ekonomi kita. Dengan pasokan bahan baku yang stabil dan tidak bergantung pada geopolitik negara lain, harga baterai dan mobil listrik di dalam negeri bisa menjadi lebih murah dan stabil. Status Indonesia sebagai pemain utama industri kendaraan listrik dunia akan semakin kokoh. Secara keseluruhan, alasan Indonesia berhasil membuka brankasnya untuk dunia dengan syaratnya sendiri dapat diringkas dalam satu kalimat. Di era perang sumber daya, kepemilikan aset fisik dan keberanian politik adalah senjata yang lebih kuat daripada uang itu sendiri. Lalu, apa yang harus kita perhatikan ke depan? Progres pembangunan smelter dan pabrik,
Apakah target-target investasi dari LG, BASF, dan Foxconn terrealisasi tepat waktu? Gugatan di WTO. Bagaimana Indonesia akan menghadapi tekanan hukum internasional terkait kebijakan hilirisasinya? Kemenangan di tingkat banding akan menjadi presiden global. Proyek modernisasi alutsista. Keberhasilan PT PAL memproduksi kapal selam dengan transfer teknologi akan menjadi bukti nyata keberhasilan paket kesepakatan raksasa ini. Tindakan balasan Tiongkok. Apakah Tiongkok akan membalas dengan hambatan tarif pada produk ekspor Indonesia lainnya? Bagi kita, masyarakat biasa, artinya apa? Secara langsung, ini adalah tentang harga mobil dan motor listrik di masa depan. Semakin mandiri industri kita, semakin terjangkau harganya. Ini juga tentang lapangan kerja. Puluhan ribu insinyur, teknisi, dan tenaga ahli akan dibutuhkan di sabuk baterai Nusantara. Bagi investor, ini adalah sinyal untuk melihat saham-saham di sektor pertambangan yang berkomitmen pada hilirisasi, serta sektor pendukungnya. Pergeseran lempeng ekonomi global ini nyata, dan Indonesia berada tepat di pusatnya. Terakhir, apa yang terjadi saat ini bukan sekadar jual-beli komoditas. Ini adalah proses integrasi Indonesia ke dalam rantai pasok global sebagai pemain sentral, bukan lagi sebagai penonton di pinggiran. Menerima kunci brankas dari tangan sendiri, berarti kita juga memegang tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita memanfaatkan kesempatan emas ini akan menentukan nasib bangsa Indonesia untuk 50 tahun ke depan. Di era perang sumber daya, Indonesia akhirnya memegang kartu terbaik. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah berani Indonesia ini? Perubahan apa yang akan dibawa oleh kesepakatan raksasa ini bagi ekonomi kita? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak ulasan mendalam ini. Jayalah Indonesia!